Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita kali ini masuk dalam tema yang baru. Kita akan membahas mengenai Roh Kudus selama kurang lebih 1 bulan ini. Dan hari ini kita akan membahas secara lebih mendalam seperti yang tadi Pak Ginting sudah sampaikan, Roh Kudus dan penciptaan. Jadi ini satu tema yang akan memulai dari bahasan kita selama 1 bulan ini mengenai Roh Kudus. Sebelum kita masuk dalam pembahasan Alkitab, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau, kalau Engkau yang terus pelihara kami dengan firman-Mu, Engkau yang terus pimpin kami untuk kami boleh belajar akan kebenaran-Mu, Engkau yang terus menyatakan diri-Mu kepada kami, maka biarlah Engkau yang bertahta atas waktu ini, biarlah Engkau yang berbicara kepada setiap kami, sehingga kami boleh mengerti Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yang juga terlibat dalam penciptaan, dan juga yang memimpin kami, dan memimpin semua orang yang di dalam Engkau. Maka biarlah Engkau yang pakai hamba untuk menyampaikan kebenaran firman, dan biarlah Engkau yang buka hati kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Kejadian pasal 1. Kita baca ayat 1 dan 2 terlebih dahulu, baru nanti kita akan lihat di bagian-bagian selanjutnya, ayat yang selanjutnya. Kejadian pasal 1, ayat 1 dan ayat 2. Saya baca ayat 1, kemudian Bapak Ibu sekalian ayat yang kedua. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, jadi kalau kita membahas satu tema ini, Roh Kudus dan penciptaan, tentu pasti ayat ini yang akan kita langsung ingat pertama kali. Kalau kita mengatakan penciptaan, pasti di Kejadian 1. Dan kalau bilang ada Roh Kudus dalam penciptaan, kita akan ingat ada tulisan ini. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan di atasnya bumi belum berbentuk dan kosong. Kalau kita melihat bumi belum berbentuk dan kosong dalam bahasa Indonesia, ini dalam bahasa Ibrani artinya sebenarnya towafohu. Yang artinya, towafohu itu kurang lebih kondisi yang chaos, kondisi yang tidak beraturan, kondisi yang masih berantakan. Dan di sini ada air juga. Air ini kalau kita lihat di penciptaan 6 hari, baru nanti kan ada Tuhan ciptakan ada air yang kemudian ada cakrawala dan segala macam yang berhubungan dengan air. Tapi kenapa sebelum 6 hari penciptaan sudah disebut ada air? Nah, kalau kita melihat di konteksnya Alkitab, terutama Perjanjian Lama, air itu sering digunakan sebagai simbol dari kekacauan. Simbol dari kondisi yang tidak menentu. Simbol dari kondisi yang tidak baik. Simbol dari kondisi yang belum stabil. Itulah air. Gambarannya menggunakan air. Simbol dari kegelapan yang masih menguasai. Itu juga menggunakan gambaran air. Maka ketika dikatakan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, itu menunjukkan dalam kondisi yang chaos, dalam kondisi yang gelap, dalam kondisi yang tidak beraturan, itu pun tetap Roh Allah hadir dan ada di atasnya. Dan tetap menguasai kondisi yang gelap, kondisi yang tampaknya chaos itu. Dan kemudian, dalam 6 hari kemudian, Allah menciptakan segala sesuatu. Selain kita mengertinya, itu sebagai menciptakan dari kondisi tidak ada, menjadi ada. Dari ex nihilo dalam bahasa Latinnya. Dari tidak ada sama sekali, tiba-tiba Allah ciptakan, Allah berfirman, menjadi ada. Dalam artian lain, ketika Allah menciptakan segala sesuatu, itu juga membuat sesuatu yang tampaknya chaos, sesuatu yang tampaknya tidak beraturan. Itu Allah bikin sedemikian rupa, menjadi rapi dan teratur. Dan dalam konteks ini, kalau kita lihat di ayat yang kedua, yang tampak menonjol, menguasai kondisi yang tadinya tidak teratur, kemudian menjadi di atasnya kondisi yang tidak teratur itu, kemudian nanti menjadi teratur, itu Roh Allah. Maka kita bisa mengatakan, orang secara sederhana, orang yang dikuasai oleh Roh Allah, itu ada juga perubahan selain, nanti kita akan bahas di bagian akhir, mengenai lahir baru, regenerasi, lahir baru. Kita juga akan melihat orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, itu adalah orang yang berubah hidupnya dari kondisi yang kacau, tidak ada aturan, tidak teratur, menjadi kondisi yang teratur. Dari kondisi yang tidak menentu, menjadi kondisi yang lebih stabil. Maka kalau kita mengatakan hari ini, saya dipimpin oleh Roh Kudus, atau gereja-gereja tertentu mengatakan, kami ini dipimpin oleh Roh Kudus.
tapi tidak ada keteraturan, baik dalam liturginya, dalam ibadahnya, dan terutama dalam kehidupan umatnya sehari-hari. Kita bisa mengatakan mungkin bukan Roh Kudus yang sesuai dengan yang firman Tuhan katakan. Karena Roh Kudus itu akan membawa, memimpin umat Tuhan untuk hidup dari yang chaos tadi, dari yang tohu wafohu, tidak beratur, menjadi teratur. Menjadi ada urut-urutan seperti dalam penciptaan. Ini sebagai introduksi untuk kita membahas Roh Kudus dalam penciptaan. Nah, karena itu kita baru bisa lihat sebenarnya peran Roh Kudus dalam penciptaan itu seperti apa. Di sini saya mengutip dari seorang teolog yang bernama Robert Latham. Dia mengatakan, penciptaan itu adalah karya Allah Tritunggal. Buktinya apa? Tentu kita bisa lihat kalau dari kata yang digunakan, baiklah kita menjadikan, baiklah kita, katanya jamak. Oke, kita percaya ketika Allah menciptakan segala sesuatu, dia menggunakan kata jamak. Maka Allah menciptakan segala sesuatu tidak dalam satu pribadi, tetapi ada diskusi intra Allah Tritunggal. Nah, tetapi kita tidak percaya orang-orang yang mengatakan kalau Allah sedang berdiskusi dengan malaikat. Dikatakan kita itu adalah diskusi antar tiga pribadi Allah Tritunggal. Dan kemudian kita juga lihat bukti dari Allah menciptakan Allah Tritunggal yang menciptakan segala sesuatu. Itu berdasarkan 3 cara Allah menciptakan. Bisa ditampilkan slide-nya. Jadi Robert Latham itu berargumen bahwa dalam penciptaan dari pasal 1, kita akan lihat ada 3 cara Allah menciptakan segala sesuatu. Yang pertama, Allah mengeluarkan titah langsung. Nanti kita akan lihat secara satu persatu. Kemudian yang kedua, Allah yang bekerja. Dan yang ketiga, Allah yang memerintahkan, Allah yang menggunakan aktivitas dari ciptaan itu untuk menghasilkan sesuatu. Jadi dari 3 lapis ini kita akan lihat, oh ternyata memang ada 3 jenis, 3 cara Allah menciptakan. Ini juga yang menunjukkan 3 pribadi terlibat dalam penciptaan dalam penciptaan segala sesuatu. Mari kita lihat satu persatu. Allah yang mengatakan memberikan titah langsung, maka segala sesuatu jadi. Kita lihat contohnya dari Kejadian pasal 1 ayat 3 misalnya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kemudian di ayat 6, berfirmanlah Allah, dan seterusnya, ayat 9, 14, dan seterusnya. Ini ada perintah dari Allah langsung. Allah yang berfirman, Allah yang berbicara, maka semuanya jadi. Firman Allah yang menjadikan segala sesuatu. Tanpa Allah mengeluarkan keringat sedikit pun, segala sesuatu jadi. Hanya berdasarkan firman-Nya saja. Kita bisa lihat itu di kalimat-kalimat berfirmanlah Allah, berkatalah Allah, seperti itu. Kemudian yang kedua, selain Allah berfirman, ternyata ada juga Allah yang bekerja. Kita lihat misalnya di ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-7. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang dari gelap. Kemudian ayat yang ke-7, maka Allah menjadikan cakrawala, Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Dan kalau kita lihat seterusnya, Allah yang menempatkan matahari, menempatkan bulan, menjadikan matahari dan bulan, itu kan menunjukkan Allah itu juga bekerja. Selain Allah berfirman menciptakan segala sesuatu, ternyata Allah juga bekerja dalam menciptakan segala sesuatu. Dan yang paling agung, kita selalu menggunakan gambaran ketika Allah menciptakan manusia. Itu kan di bayangan kita, itu seperti Allah sedang mengambil pasir, sedang mengambil debu. Kemudian Allah dengan tangannya sendiri membuat debu itu menjadi manusia, menjadi serupa gambar dan rupanya. Kemudian Allah mengembuskan nafas. Kan ada gambaran seperti Allah seakan-akan seperti tukang bikin patung, seperti tukang bikin vas, yang mengambil tanah, kemudian membuatnya sedemikian rupa menjadi manusia. Allah yang bekerja dalam penciptaan. Dan tahap yang ketiga, lapis yang ketiga, selain Allah berfirman, kemudian segala sesuatu jadi, kemudian Allah juga bekerja, maka segala sesuatu juga jadi. Yang ketiga, Allah juga menggunakan aktivitas dari ciptaannya untuk menghasilkan sesuatu. Mari kita lihat di ayat 11 misalnya. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda,
tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan dan jadilah demikian. Jadi dari sini kita bisa lihat di ayat 14-16 juga Allah yang memerintahkan terang untuk menjadi pemisah antara siang dan malam. Kemudian Allah juga yang memerintahkan bumi untuk mengeluarkan binatang ternak dan lain-lain. Nah, ini menunjukkan bahwa ada cara yang ketiga, lapis yang ketiga dalam penciptaan, yaitu Allah yang memerintahkan apa yang sudah ada untuk menghasilkan sesuatu yang lain. Nah, dari tiga cara ini, maka Robert Letham itu berargumen, tidak mungkin Allah yang satu pribadi, yang hanya satu, menciptakan sesuatu bisa begitu beragam, dengan cara yang beragam. Pasti ini adalah bukti bahwa Allah itu Tritunggal. Maka Allah menciptakan segala sesuatu dengan tiga cara yang berbeda. Maka di sini kita bisa melihat bahwa penciptaan itu menunjukkan tatanan Allah yang bersatu dan beragam, bersifat tiga rupa, namun satu. Pekerjaannya menunjukkan keberagaman dalam kesatuan, dan kesatuan dalam keberagaman. Jadi kita bisa mengatakan, dalam penciptaan sekalipun, selain Allah Bapa, Yesus Kristus, dan juga Roh Kudus itu terlibat. Itu juga yang turut menciptakan segala sesuatu. Maka kita percaya Roh Kudus itu bukan hanya sekedar kuasa ataupun angin, ataupun sekedar sesuatu yang melayang-layang, tetapi dia adalah Allah itu sendiri yang juga menciptakan segala sesuatu. Maka di sini seorang teolog pada zaman dahulu, Irenaeus, itu mengatakan Allah Bapa itu menciptakan dengan kedua tangannya, yaitu Allah Anak dan Roh Kudus, tanpa memerlukan malaikat ataupun kuasa yang lebih rendah untuk membantu dia. Ya, kita nggak bisa berargumen lebih panjang lagi, nanti mengatakan kalau Allah Bapa yang menciptakan, kemudian Roh Kudus dan Yesus Kristus tangan kanan dan kiri, berarti yang mengatur segala sesuatu, itu kita nggak bisa tarik ke sana. Tapi setidaknya di sini Irenaeus mengatakan bahwa penciptaan itu adalah karya Allah Tritunggal. Murni karya Allah Tritunggal. Tidak ada keterlibatan malaikat sama sekali. Ketika dikatakan baiklah kita menciptakan, baiklah kita, itu adalah diskusi intra Allah Tritunggal. Dan disinilah Roh Kudus juga terlibat. Maka Roh Kudus juga adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu, yang menciptakan kita. Hanya memang ada peran yang berbeda, yang kita akan lihat di bagian yang selanjutnya. Saya mengutip dari John Calvin. Ini satu kutipan yang cukup panjang. Kita akan bahas satu persatu kata-katanya, tapi saya bacakan dulu. Roh Kuduslah yang dengan berada di segala tempat, memelihara segala sesuatu, menyebabkannya bertumbuh, dan menghidupkan mereka di langit dan di bumi. Ia tidak dikelilingi oleh batas apapun. Ia memberikan energinya ke dalam segala sesuatu, dan mengembuskan esensi kehidupan dan gerakan ke dalam semuanya itu. Ia sungguh jelas-jelas ilahi. Ini kutipan dari John Calvin sendiri. Dia mengatakan bahwa Allah sendiri, Roh Kuduslah yang dia berada di segala tempat. Roh Kudus yang memelihara segala sesuatu. Roh Kudus yang menyebabkan bertumbuh. Roh Kudus yang menghidupkan segala ciptaan di langit dan di bumi. Roh Kudus tidak dibatasi oleh apapun. Roh Kudus yang memberikan energi ke dalam segala sesuatu. Roh Kudus yang menghembuskan esensi kehidupan dan gerakan ke segala sesuatu. Kita lihat salah satu ayatnya, Mazmur 139, ayat 7 sampai 10. Kita baca bergantian, saya terlebih dahulu, kemudian Bapak Ibu ayat 8, seterusnya sampai ayat yang ke-10. Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, ya, jadi dari ayat ini kita melihat bahwa Roh Kudus itu dia adalah Allah sendiri, maka dia juga punya atribut Allah. Dia ada di mana saja, tidak terbatasi oleh ruang dan oleh waktu. Kemanapun kita berada, di situ juga ada Roh Kudus. Jadi kita mau ada dalam kondisi yang seperti apapun,
yang tampaknya bagi orang lain tersembunyi, tapi di sana Roh Kudus juga hadir. Roh Kudus juga yang memimpin kita. Dan bukan cuma sekedar hadir mengawasi, memimpin kita, tetapi kalau kita lihat dari Mazmur, justru Ia yang menuntun kita dan Dia yang memegang kita. Jadi kalau saya sedikit sharing ketika saya dulu baru selesai kuliah S1 dari Surabaya, kemudian saya pindah ke BSD, itu kan memang sendirian. Ketika saya berada dalam kondisi yang sendirian, kemudian saya juga waktu itu dari gereja Pentakosta, gereja yang memang tampaknya memang lebih suka membahas Roh Kudus. Tapi ketika saya ke BSD di Jawa, di daerah Tangerang situ, itu tidak ada gereja yang sama seperti gereja saya, gereja ya organisasi itulah, denominasi itu. Jadi saya tidak tahu harus kemana. Kemudian juga ketika saya pertama kali ke BSD, itu tinggal di rumahnya sepupu saya. Dia orang Buddha. Jadi saya selama 1 bulan itu bingung, tidak tahu harus kemana, harus ke gereja apa, saya tidak tahu. Sampai kemudian juga waktu itu nggak dikasih kendaraan, jadi ya cuman kantor rumah gitu aja. Sampai suatu saat ketika diberi kendaraan, saya mulai searching lah, lihat-lihat gereja. Waktu kuliah itu memang sudah terpapar sama doktrin reform. Sudah ikut KTB, sudah ikut seminar-seminar reform, jadi tahu. Jadi begitu dapat motor, saya langsung cari GRII. Waktu itu masih MRII BSD. Di mana itu? Waktu itu masih weekdays, masih jam kerja. Saya sampai menyempatkan waktu jam makan siang, istirahat. Saya cari alamat itu, saya lihat, oh ini gerejanya. Dan begitu saya sampai begitu hari Minggu, ketika saya benar-benar akhirnya datang ke gereja itu, saya masih ingat waktu itu ada pengurus yang langsung menyambut, saya tanya ibadahnya di mana, langsung ketahuan kan orang baru. Tapi bagi saya yang menarik, ketika saya pertama kali duduk di sana, mendengar firman Tuhan, itu tanpa saya sadari, momen itu tuh pas sekali, hari Pentakosta. Jadi waktu Pak Titus, Pendeta Titus waktu itu berkhotbah hari Pentakosta, itu rasanya kayak, ini benar-benar pimpinan Roh Kudus. Saya sudah pergi ratusan kilo dari rumah saya, nggak kenal siapa-siapa. Itu kok tiba-tiba bisa ada di gereja itu, di GRII. Untuk pertama kalinya saya menginjakkan kaki di gereja GRII. Dan akhirnya ya pimpinan Roh Kudus sampai hari ini saya bisa ada di sini sekarang. Jadi kita bisa lihat di tempat yang tampaknya asing sekalipun, di tempat yang kita nggak kenal siapa-siapa, tempat yang begitu jauh, itu pun juga Roh Kudus ada memimpin kita. Dia tidak tinggalkan kita, dan Dia akan pimpin kita kemanapun kita berada. Nah, tetapi kalau kita lihat kembali lagi ke materi ini, kalau kita melihat apa kata John Calvin, Roh Kudus berada di segala tempat. Iya, karena Dia Tuhan. Tetapi di sini dikatakan, Roh Kudus memelihara segala sesuatu. Selama ini mungkin kita merasa, ya Roh Kudus itu ada padaku, ada pada kita gereja, ada pada orang percaya. Roh Kudus yang memimpinku, memimpin orang percaya. Tapi di sini dikatakan, Roh Kudus itu memelihara segala sesuatu. Bukan hanya orang percaya, tetapi segala sesuatu. Kemudian juga menyebabkan bertumbuh dan menghidupkan segala ciptaan di langit dan di bumi. Bukan hanya kepada orang percaya. Roh Kudus tidak dibatasi oleh apapun karena Dia Tuhan, dan Roh Kudus yang memberikan energi ke dalam segala sesuatu. Roh Kudus yang menghembuskan esensi kehidupan dan gerakan ke segala sesuatu. Maka di sini kita bisa lihat, ketika kita melihat ciptaan, melihat segala sesuatu, itu bisa ada siapa yang menopang. Bisa tetap eksis, bisa tetap keberadaannya itu tidak binasa, itu karena Roh Kudus yang menopang. Maka kita bisa mengatakan juga, selain kepada orang percaya, selain kepada kita, Roh Kudus secara efektif memampukan kita untuk meresponi panggilan Tuhan, untuk meresponi firman Tuhan. Tetapi kepada orang lain yang bukan umat Tuhan, Roh Kudus itu memberikan anugerah umum dan wahyu umum. Roh Kudus yang menopang hidup, memberikan nafas kepada semua manusia. Kalau dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu sering digambarkan seperti angin atau nafas.
Yang kalau kita lihat lagi di Kejadian, ketika Tuhan membuskan nafas kepada debu tanah itu, Adam, maka dia hidup. Nah, sekarang kita juga bisa lihat, kalau kita lihat tetangga kita, orang-orang yang non-umat pilihan, non-umat Tuhan, bisa hidup, itu juga karena ada nafas kan, ada Roh Kudus yang masih memberikan anugerah umumnya. Maka kita bisa lihat, ini bukan hanya khusus kepada orang percaya saja, pimpinan Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus itu memberikan pemeliharaan, pertumbuhan kepada seluruh ciptaan. Roh Kudus yang menopang segala sesuatu. Nah, maka dari itulah kalau kita melihat, kita percaya Roh Kudus yang memberikan anugerah umum kepada semua orang, kepada semua manusia, memberikan wahyu umum juga, maka kita bisa bekerja bersama dengan orang-orang yang non-umat Tuhan sekalipun. Dan kita bisa menghargai karya dari orang-orang yang bukan umat Tuhan. Kita bisa lihat contohlah seorang yang bernama Steve Jobs. Sampai akhir dia mati, dia tidak pernah mengaku di depan umum bahwa dia percaya Yesus Kristus. Kemungkinan dia bukan umat pilihan. Tapi dia punya skill yang demikian hebat. Dia bisa memimpin perusahaan, dia bisa menciptakan Apple, menciptakan produk yang begitu baik, yang begitu inovatif. Dari mana? Kita juga percaya itu adalah ya Roh Kudus juga yang kasih. Tuhan juga yang pelihara, yang kasih dia anugerah umum. Maka kita bisa hargai. Maka kita bisa tidak anti terhadap karya orang-orang non-Kristen sekalipun. Atau mungkin dalam dunia matematika lah, ilmu aljabar misalnya, itu kan dari Arab. Kalau kita yang mengatakan, oke, saya mau bekerjanya bersama orang-orang yang sama-sama dipimpin oleh Roh Kudus, dalam artian maksudnya orang Kristen aja, kita akan kesulitan ketika melihat kok ada karya orang Arab yang kita pakai untuk ilmu kita. Tapi kalau kita sadar, si aljabar ini bisa membuat satu rumusan yang begitu baik, itu juga adalah karya Roh Kudus. Ya udah, kita bisa hargai. Begitu pula kehidupan kita hari ini, rekan kerja kita, bawahan kita, tetangga kita bisa lihat mereka punya kemampuan yang begitu baik. Mereka bisa punya skill yang begitu luar biasa. Itu adalah karya Roh Kudus juga. Maka kita tidak perlu anti terhadap hal-hal seperti itu. Kita tetap dapat bekerja bersama dengan mereka dan menghargai karya mereka. Karena itu pun juga adalah karya Roh Kudus. Tetapi tetap dalam anugerah umum saja. Berbeda dengan kita yang diberikan anugerah khusus, sehingga kita dapat meresponi firman Tuhan, sehingga kita dapat datang kepada Kristus. Itu bedanya. Maka Roh Kudus itu juga adalah Allah, bukan hanya bagi umat Kristen, tapi bagi seluruh ciptaan. Nah, kemudian kita masuk pada poin yang ketiga. Kalau tadi kita mengatakan Roh Kudus itu juga berkuasa menopang seluruh ciptaan dan juga memberikan pertumbuhan kepada orang-orang yang bahkan non-Kristen sekalipun. Kita masuk poin yang ketiga yang secara lebih mendalam, lebih khusus kepada kita, umat Tuhan. Roh Kudus adalah pencipta regenerasi dan karunia-karunia. Saya masih mengutip dari John Calvin. Dari kuasa Roh Kudus, regenerasi berasal. Kitab suci mengajarkan bahwa ia adalah pencipta regenerasi, bukan dengan meminjam energi, melainkan dari energinya sendiri. Maksudnya di sini, Roh Kudus itu bukan seperti pipa atau selang dari energi Allah Bapa untuk disalurkan ke umat percaya. Bukan. Sehingga umat percaya akhirnya jadi lahir baru. Bukan. Tapi di sini adalah Roh Kudus sendiri, dari kuasanya sendiri, yang melahirbarukan, yang membawa orang yang tadinya mati, bangkit dan meresponi firman Tuhan, datang kepada Kristus. Itu dari Roh Kudus sendiri, bukan karena dia meminjam kuasa dari Bapa ataupun Yesus Kristus. Maka melalui Roh Kudus, kita masuk ke dalam persekutuan dengan Allah, sehingga kita dengan suatu cara merasakan kuasanya yang memberi kehidupan kepada kita. Pembenaran kita adalah karya Roh Kudus. Dari dialah kuasa, pengudusan, kebenaran, anugerah, dan segala hal baik yang dapat dipikirkan. Karena hanya ada satu roh yang darinya mengalir segala karunia itu. Mari kita buka 1 Korintus pasal 12 ayat 11.
Kita baca bersama-sama 1 Korintus pasal 12 ayat 11, 1, 2, 3. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Roh Kudus bukan hanya permulaan atau sumber, tetapi juga adalah pencipta dari karunia-karunia itu. Maka kita bisa lihat, kalau kita bisa lahir baru, kalau kita bisa menjadi ciptaan baru melalui regenerasi, itu adalah karya Roh Kudus. Roh Kudus yang membuat kita bisa datang kepada Kristus. Kita lihat dari Yohanes 3 ayat 5-6 misalnya, salah satu ayat yang mendukung. Yohanes pasal 3 ayat 5-6 saya bacakan. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Maka kita yang dikatakan sebagai ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, kehidupan daging kita sudah berlalu, sekarang kita lahir baru menjadi ciptaan baru, itu adalah karya dari Roh Kudus, dari kuasa Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu yang melahirbarukan kita, yang memberikan kebenaran, yang membenarkan kita melalui kita datang kepada Kristus, yang membangkitkan kita dari kondisi yang mati, kondisi yang tidak bisa meresponi firman Tuhan, menjadi bisa meresponi firman Tuhan. Itu adalah kuasa Roh Kudus kepada kita umat pilihan. Roh Kudus adalah pencipta regenerasi berdasarkan energinya sendiri. Itu bisa kita lihat di Titus pasal 3 ayat 5. Mari kita baca Titus pasal 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Maka lahir barunya kita itu adalah karya dari Roh Kudus, yang memang tentu saja kita dituntun, kita dipimpin untuk percaya kepada Yesus Kristus, maka kita lahir baru. Tetapi itu yang mengerjakan, yang memulai, itu adalah Roh Kudus. Melalui Roh Kudus kita masuk dalam persekutuan dengan Allah. Kita bisa lihat di Yohanes pasal 16 ayat 8-15. Kuasa Roh Kudus memberikan kehidupan kepada kita. Pembenaran kita adalah karya Roh Kudus. Dari Roh Kuduslah kuasa, pengudusan, kebenaran, anugerah, dan segala hal baik yang dapat dipikirkan. Dan Roh Kudus adalah sumber dan pencipta dari segala karunia-karunia. Jadi kalau kita lihat salah satu contoh di Perjanjian Lama, ketika umat Tuhan harus keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, kemudian mereka harus membangun perkakas-perkakas untuk kemah pertemuan, untuk mereka beribadah kepada Tuhan. Itu ada seorang yang bernama Besaliel, seorang yang sebenarnya dia bukan imam, bukan seorang ahli Taurat, dia hanyalah seorang tukang. Benar-benar tukang, benar-benar cuman kerjanya itu ya bikin satu perkakas, bikin satu peralatan rumah tangga, meja, kursi, dan segala macam. Itu dikatakan dia dikuasai oleh Roh Kudus, kemudian diberikan kemampuan, karunia untuk membuat satu karya. Satu karya yang benar-benar karya ya perkakas rumah Tuhan itu. Membuat meja roti sajian misalnya, atau membuat kandil emas, dan berbagai peralatan yang lain. Itu juga adalah pimpinan dari Roh Tuhan. Maka kita bisa mengatakan, kita yang dipimpin oleh Roh Kudus, itu kita yang juga memiliki satu kemampuan, satu skill yang bukan hanya soal berkhotbah. Biasanya kita mengerti orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, itu kalau berkhotbah ada kuasanya. Kalau berkhotbah mungkin suaranya lebih keras. Kalau berkhotbah mungkin bisa bikin orang tergerak hatinya. Umumnya kita mengerti itu. Tapi kalau kita melihat Roh Kudus itu memberikan karunia-karunia, bukan hanya soal berkhotbah, tapi juga dalam kemampuan kita untuk bekerja, kemampuan kita untuk melakukan segala sesuatu, untuk membuat bumi ini menjadi lebih teratur, untuk membuat mandat budaya, mengerjakan mandat budaya, itu pun juga adalah karunia Roh Kudus. Jadi kalau kita lihat misalnya di sini ada Pak Wiro, seorang dokter. Memang secara natural
ya itu pimpinan Roh Kudus juga. Secara natural, sekolah, kuliah, kemudian sampai praktek dan segala macam, sampai ambil spesialis, ada waktu yang harus ditempuh untuk kuliah. Tapi sebenarnya yang memberikan kemampuan untuk bisa selesai kuliah, untuk bisa bertahan, dan untuk bisa sampai hari ini bisa praktek menyembuhkan orang, itu juga adalah Roh Kudus yang berikan. Jadi kita bisa lihat orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, selain pertama-tama tadi hidupnya teratur, juga memiliki karunia dan menghargai karunia itu untuk pekerjaan Tuhan, untuk pekerjaan, kalau kasusnya Besaliel tadi, itu kan membangun kemah Tuhan. Kita hari ini juga, apapun pekerjaan kita, itu kan ada yang mandat budaya, ada yang mandat Injil. Mungkin bagi kita tampaknya kalau yang mandat budaya nggak secara langsung kelihatan seperti membangun gereja dan segala macam. Tapi tugas kita juga adalah tugas untuk membuat segala sesuatu bumi ini menjadi teratur, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi gambar dan rupa Tuhan yang berkuasa atas segala ciptaan. Kita bisa berkuasa atas segala ciptaan, kita bisa mengatur segala sesuatunya menjadi baik, kita bisa bekerja dengan lebih baik daripada orang-orang yang non-umat Tuhan. Itu juga bukti kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita mengatakan saya dipimpin oleh Roh Kudus, buktinya apa? Bisa berbahasa lidah misalnya. Tapi kemudian di kerjaan, justru jadi batu sandungan, di kerjaan nggak bisa menyelesaikan tanggung jawabnya. Atau di kerjaan ikut korupsi atau benar-benar tidak menunjukkan bahwa dia orang yang dipimpin Roh Kudus, ya kita bisa katakan itu bukan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang bekerja, orang yang diberikan karunia untuk membangun rumah Tuhan, untuk membangun alam ini menjadi baik sebagai bait Allah. Itu adalah bukti orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kita bisa lihat Roh Kudus dalam kehidupan kita bukan hanya sekedar di gereja, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam perjumpaan dengan orang lain, kita melihat kemampuan orang lain, itu adalah pimpinan Roh Kudus, kita bisa hargai. Kita sendiri dalam pekerjaan kita, kehidupan kita yang rapi, kehidupan kita yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan, itu adalah bukti pimpinan Roh Kudus, bukan hanya sekedar berbahasa lidah. Materi dari saya sampai segini dulu, kita nanti akan lanjut dalam diskusi. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kalau Engkau yang telah memberikan kepada kami pimpinan melalui Roh Kudus-Mu. Engkau yang berikan kepada kami pertumbuhan, Engkau juga yang berikan kepada kami kemampuan untuk mengerjakan segala sesuatu. Maka biarlah kami sungguh mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, karena kami yang telah dipimpin untuk datang percaya kepada Yesus Kristus, itu pun adalah anugerah pimpinan dari Roh Kudus. Maka biarlah dalam kehidupan kami sebagai umat percaya, dalam pekerjaan kami, kehidupan kami di rumah, kami memiliki kehidupan yang teratur, kami memiliki kehidupan yang menghargai karunia yang diberikan kepada kami, sehingga dalam kehidupan kami memancarkan akan Engkau. Biarlah Engkau yang pimpin kami, biarlah kami turut pada pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada diskusi, pertanyaan? Ya. Roh Kudus peranannya Pak. Ya. Kan ada 3 pribadi, berarti Allah Tritunggal, Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ya. Kita melihat dari mereka punya tugas masing-masing sepertinya. Seperti Ya, Yesus betul. Kristus kan adalah mati menembus dosa kita, menjadi nanti akan memimpin dalam dunia baru. Yesus Kristus itu sebagai raja di atas segala raja. Ya. Jadi dunia baru nanti Yesus sebagai pemimpin kita. Dan kedua yang saya tahu adalah Roh Kudus adalah melekatkan kita untuk dekat dengan Tuhan. Betul. Seperti kita umat pilihannya sehingga menjadi ciptaan baru, menjadi diubahkan dengan peranan Roh Kudus. Ya. Bolehkah Pak saya bertanya, ketika kita berdoa, kita tahu tugasnya adalah Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita, kan meninggalkan ke sorga. Sedangkan Roh Kudus datang memelihara kita. Sehingga apakah boleh kita berdoa, kita tahu kita sangat butuh Roh Kudus untuk mengubahkan kita bisa mencintai Tuhan. Kan peranan Roh Kudus itu bekerja di dalam hati.
Bolehkah kita berdoa, Roh Kudus tolonglah aku, atau Tuhan Yesus tolonglah aku? Karena kan kita tahu tugasnya Roh Kudus. Kenapa kita ngomong Yesus Kristus tolonglah aku? Sedangkan Yesus itu menyediakan tempat. Sedangkan Roh Kudus itu memberikan kita sukacita, damai sejahtera. Dia itu hadir di dalam kehidupan kita sepanjang jalan sampai akhir hidup kita. Ya, Roh Kudus itu membentuk kita gitu. Jadi saya seringkali berpikir, aku salah nggak ya suka merasa memang Roh Kudus itu yang kita butuhkan gitu untuk mengubah kita, jalan kita, memikul salib kita gitu. Jadi apakah salah saya kalau berdoa Roh Kudus tolonglah aku agar aku bisa dikuatkan dalam menghadapi tantangan ini? Itu aja pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak. Salah kan, terjadi salah doktrinnya itu jadi. Iya, kalau kita lihat di Matius 6 misalnya ketika Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-murid bagaimana cara berdoa, itu kan jelas berdoa kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena dia adalah imam besar kita, dia yang sudah masuk ke ruang Maha Kudus itu, ruang Maha Kudus yang sejati, maka dia yang berdoa syafaat bagi kita. Dia yang menyampaikan pokok doa kita, keluhan kita, itu langsung kepada Bapa di surga. Makanya kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Bapa di surga. Tapi pertanyaannya, emang kita bisa berdoa? Nah, yang memampukan kita untuk bisa berdoa, itu Roh Kudus. Gimana caranya kita berdoa? Kita sebenarnya, kita tuh tidak tahu, kita tidak bisa. Kita nggak punya kelayakan, kita benar-benar mati secara rohani. Tidak bisa bicara, tidak bisa menyampaikan keluhan kita kepada Bapa di surga. Tapi kok kita bisa? Apa yang mendorong kita? Apa yang memampukan kita? Itu Roh Kudus. Jadi ketika dikatakan, terus gimana? Apakah berdoa perlu pimpinan Roh Kudus, minta Roh Kudus yang pimpin terus setiap hari? Dalam kita berdoa, itu sudah jelas pimpinan Roh Kudus. Dan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang kita tidak sadar mungkin. Tampaknya kita hidup kemana-mana, tampaknya hidup kita kok ada naik turunnya segala macam. Tapi kita yang sudah lahir baru, kita yang percaya Yesus Kristus, tanpa kita kadang tidak sadar juga, tanpa kita minta, Roh Kudus itu sudah beserta dengan kita, sudah pimpin kita, sudah terus, ya dia kalau di Mazmur yang tadi kita baca, ada penggambaran seperti tangannya yang terus pegang kita. Jadi memang tanpa kita perlu minta menyebut nama Roh Kudus sekalipun dalam doa kita, itu sudah pimpinan Roh Kudus yang mampukan kita untuk berdoa. Termasuk hari ini, kenapa kita bisa ada kumpul di sini, bisa mendengar firman Tuhan, bisa mengerti akan firman Tuhan. Itu juga pimpinan Roh Kudus, bukti dari pimpinan Roh Kudus. Jadi, ya memang kalau dibanding Allah Tritunggal yang lain, biasanya kita sering bilang, kalau Bapa itu kelihatan kemuliaannya, Yesus Kristus kelihatan pengorbanannya, kasihnya. Kalau Roh Kudus ini seringkali nggak kelihatan, hidden. Nah, ya memang Roh Kudus ini pribadi Allah Tritunggal yang bekerja secara hidden, secara tidak kelihatan. Tapi dia yang bekerja, yang memimpin kita, yang memampukan kita untuk berdoa, memampukan kita untuk mengerti firman Tuhan. Di tengah kita kondisi yang galau misalnya, tengah kondisi yang penuh kegelapan, tiba-tiba kok ingat firman Tuhan sesuatu ya. Ya selain itu karena secara kognitif memang kita ingat firman Tuhan, tapi yang bikin ingatan itu muncul, yang bikin ingatan itu bisa kita ingat firman Tuhan tertentu, di kondisi tertentu, yaitu Roh Kudus. Itu Pak. Jadi salah nggak kalau misalnya kita doa Roh Kudus tolonglah aku merasa stres, berikanlah damai sejahtera yang melampaui pikiran, supaya aku tenang gitu, diberikan pemeliharaan, boleh nggak? Seperti itu. Tapi memang finalnya pasti dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa seperti ajaran Tuhan. Iya. Ya, kalau memang kita kembali ke salah benar, kita mau doa sesalah apapun, itu tetap, ya dosa kita sudah diampuni dalam Kristus yang jelas. Kita mau seperti anak kecil yang memohon sekalipun kepada Bapa dalam kesederhanaan kita, ketidaktahuan kita, itu tetap Bapa akan dengar dan maklumi, karena di dalam Kristus, dalam Yesus Kristus. Jadi kalau ngomong salah dan benar, artinya itu akan didengar oleh Bapa atau tidak, itu nggak masalah. Tapi kita sudah diajar oleh Tuhan Yesus sendiri, berdoa kepada siapa, dalam nama siapa. Jadi sebaiknya ya kita ikutin apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Itu yang sudah benar lah. Bapa kami memang kita nggak perlu sampai benar-benar hafal setiap doa, menghafalkan Bapa kami aja. Tapi ini kan bisa jadi
rumusan. Kita berdoa kepada Bapa di surga, ada doksologinya, kemudian nanti ditutup dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi, ya itulah, Roh Kudus itu pribadi yang tidak menunjukkan keberadaannya yang tampaknya tenang, tapi tanpa kita minta pun, dia juga beserta dengan kita. Dia juga akan memimpin kita. Gitu, Pak. Jadi, sebaiknya berdoa yang benar kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang memampukan kita berdoa adalah Roh Kudus. Gitu. Tiga-tiganya aja ya Pak, biar nggak pusing. Iya. Ada lagi pertanyaan? Pak Semangat. Mau tanya itu Pak. Jadi kan Roh Kudus di dalam Jadi Roh Kudus yang secara umum tadi yang bekerja di dalam setiap orang, baik orang yang belum percaya dengan Orang yang percaya. apa kira-kira perbedaan yang bisa kita ambil Roh Kudus yang ada di dalam diri orang percaya, yang bekerja di dalam diri orang percaya, dengan Roh Kudus yang sudah bekerja di dalam diri orang percaya, yang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus yang khusus begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kaitannya dengan penginjilan. Kalau umpama ya kan berarti setiap orang memeluk agama apapun dia berarti juga mempunyai Roh Kudus, tapi secara umum ya. Kebenaran secara umum ya. Apakah kita bisa masuk lewat bahwa umpama agama saudara kita yang paling besar ada di tanah air kita umpamanya. Mereka itu sering menghina kita. Kita punya Allah 3. Salah satu yaitu ya pribadi yang ketiga yang kita bicarakan hari ini. Dan kita bisa balik bahwa kamu pun dipimpin Roh Kudus. Kita bisa menceritakan tentang penciptaan bahwa Roh Allah itu dihembuskan kepada setiap manusia. Itu ada di dalam kamu. Dan dari situ kita bisa masuk untuk memberitakan Injil. Tapi yang ada di dalam diri orang Kristen, Roh Kudus itu bekerja secara khusus membawa kita kembali karena kita sudah kehilangan kemuliaan Allah, sudah berdosa, sudah jatuh di dalam dosa, sudah putus hubungan dengan Allah pencipta kita. Bisa kita pakai sistem itu. Kalau tadi memang betul-betul, saya baru ini juga ngeh juga kalau Roh Kudus itu apakah ada roh, bisa kita katakan itu Roh Kudus atau karena ini sudah hampir tidak ada perbedaannya dari segi nama kan sudah tidak ada perbedaannya antara Roh Kudus yang ada di dalam diri orang percaya yang sudah menjamah hati orang yang percaya sehingga mereka itu bisa percaya kepada Tuhan Yesus dengan Roh Kudus yang ada di dalam setiap orang yang pernah lahir di dunia ini keturunan Adam begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Jadi bedanya kalau untuk orang non umat Tuhan, Roh Kudus itu hanya berhenti sampai di anugerah umum. Anugerah umum itu maksudnya ya firman Tuhan mengatakan Tuhan juga memelihara, memberikan hujan kepada orang jahat dan orang baik. Tuhan juga kasih makan kepada orang yang tidak percaya dan orang percaya. Bahkan Tuhan juga pelihara burung pipit. Burung itu kan ya kita mau bilang emang ada burung pilihan, burung tidak pilihan. Enggak kan, tapi Tuhan pelihara alam semesta itu semua. Nah itu adalah bukti bahwa itu ada topangan Roh Kudus. Orang bisa tidak binasa, bisa masih bernafas, itu adalah topangan Roh Kudus. Tapi berhenti hanya sampai di sana. Berhenti hanya sampai orang itu bisa hidup, bahkan bisa bekerja, punya kemampuan tertentu, ada anugerah yang skill tertentu yang Tuhan kasih, kepandaian tertentu, IQ tertentu yang Tuhan kasih, tapi berhenti sampai sana. Dia tidak akan selama-lamanya kalau bukan Roh Kudus yang pimpin untuk dia bisa hidup secara rohani, untuk dia bisa meresponi firman Tuhan secara efektif. Ya udah, dia selama-lamanya tidak akan kenal Yesus Kristus, selama-lamanya tidak akan datang kepada Yesus Kristus. Tapi kepada kita, kepada umat pilihan, Roh Kudus selain memberikan kepada kita tadi anugerah yang secara umum, kita juga sama-sama dikasih nafas, sama-sama dikasih skill tertentu, sama-sama dikasih kepandaian tertentu, diberikan yang lebih, yaitu kita secara rohani bisa meresponi firman Tuhan.
secara rohani kita bisa datang kepada Yesus Kristus. Bahkan ditarik dengan kuasa yang kuat untuk kita datang kepada Yesus Kristus, percaya kepadanya. Jadi kita bisa mengerti firman Tuhan, kita bisa hidup sesuai firman Tuhan. Kita bisa nanti di akhir berjumpa dengan Yesus Kristus sebagai pembela kita, sebagai yang membenarkan kita. Berbeda dengan mereka yang tadi dipimpin oleh Roh Kudus juga, tapi cuma dalam dalam anugerah umumnya aja. Ketika nanti di akhir, mereka nggak bisa bilang, loh saya kan juga dipimpin oleh Roh Kudus, harusnya saya boleh dong masuk sana. Enggak, karena tidak percaya kepada Yesus Kristus. Tidak punya iman. Jadi kepada kita diberikan iman. Diberikan panggilan yang efektif untuk kita bisa meresponi firman Tuhan. Kepada non-umat Tuhan, ya udah skill biasa aja. Kehidupan biasa, pemeliharaan biasa. Itu, nafas hidup kepada semua orang. Bedanya di sana. Nah, kalau ngomong soal penginjilan, saya juga pernah sih ada pengalaman mulai penginjilan itu dari, kita bisa bilang, kok bisa ya di Indonesia ini kita lain agama, berbeda-beda agama, tetapi kita percaya di Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Kita kan bisa bilang, ya kita sendiri juga bingung kok bisa ya Pak Karno loh yang kita tahu di agamanya apa. Kok bisa merumuskan ketuhanan yang Maha Esa? Di Muslim juga, di Islam. Ya memang kalau baca sejarahnya memang itu sangat terkait dengan pengaruh kekristenan. Tapi kok bisa ada istilah Tuhan yang Esa? Padahal zaman dulu, zamannya sebelum ada agama Yahudi dan segala macam, itu lebih umum. Tuhan itu politeis, Tuhan itu banyak. Tapi kok bisa muncul pemikiran Tuhan yang Maha Esa? Dan itu jadi rumusan Pancasila lagi di Indonesia. Kok bisa? Ya kita juga percaya, itu adalah wahyu umum. Dalam poin rumusan Pancasila itu, kita juga percaya Roh Kudus yang pimpin, meskipun di sana sebagian besar panitia penyelenggaranya bukan Kristen. Tapi terjadi perumusan yang ketuhanan yang Maha Esa, bukan yang mengikuti syariat Islam dan segala macam, meskipun banyak perdebatan secara natural. Tapi akhirnya dirumuskan itu adalah, ya itu dari wahyu umum, dari pimpinan Roh Kudus juga. Nah kita bisa mulai dari sana bilang, ya kita juga punya Allah kan, Allah yang Esa, meskipun Allah Tritunggal itu 3 pribadi, tapi satu Allah Esa. Islam gimana? Sama kan Esa juga, Pancasila juga Esa loh. Kok bisa ya? Kita lain agama tapi satu Pancasila yang sama. Nah misalnya mulai dari sana. Baru kita bisa bilang, tapi bedanya kalau Kristenan itu, Tuhan yang Esa itu juga Tuhan yang dia juga yang turun ke dunia, pribadi yang kedua yang menebus kita, kurang lebih seperti itu. Jadi bisa mulai dari wahyu umum. Dari, ya kita juga percayalah, orang yang di sana juga ada Roh Kudus, kalau memang dia umat pilihan, kita mau bicara penginjilan mulai dari manapun, kita beritakan Kristus yang pasti, itu Roh Kudus juga akan memberikan panggilan yang efektif kepada orang itu. Tapi kalau memang dia bukan umat pilihan, ya kita bahas wahyu umum, anugerah umum aja itu juga akan ada, ya kita bisa punya relasi yang baik. Itu Pak Ginting. Apakah ada lagi? Siapa dulu? Pak Ali dulu. Gini, saya tidak tahu di antara bapak-bapak, ibu-ibu, apakah pernah ikut kebaktian di gereja Pantekosta, artinya karismatik. Pernah ya? Saya pernah juga, karena saya juga ada sebelum bertobat ya, dengan apa? Sebelah saya itu Hakim bikin tahu. Dia itu kalau doa kadang-kadang nangis. Nah, itu apa? Atau ada sekali lagi saya baru percaya tidak lama, mungkin baru berbaptis juga. Di kampung saya itu, Kampung Bergoyo itu ada gereja kecil, gereja Pantekosta. Saya mau coba juga, daripada kita jauh-jauh ke kota, kita jalan kaki aja di sebelah gang kita. Saya tahu itu gereja Pantekosta namanya. Doanya itu pertama mula-mula tenangannya nyanyi koplok-koplok tangan. Jirinya aja koplok tangannya. Lalu doa. Terus semua berjerit-jerit, nangis-nangis.
Saya heran loh, kok gitu caranya, kok ibadah kok nangis, kok gulur-gulur di tanah lagi loh. Gerak-gerak meja. Loh, ini gereja apa ini? Tapi orangnya, ya itulah Pentakosta itulah katanya. Lama-lama saya saya sering, terutama Pak Tong lah, saya paling kesan dia agak agak anti lah sama Pentakosta ya Pak Tong. Dia gitu. Tapi saya curiga, Pak Tong juga apa betul mereka itu nangis apa? Apa nangis karena dosanya sendiri, tapi gerak meja. Pak Jiko dari kantor studio. Iya, ya. Pentakosta. Ya. tahu Pak. Gitu ya. Cerita pengalaman ya. Iya. Ya memang saya harus akui di gereja saya di Surabaya ada juga bahasa roh. Iya, kalau doa sampai nangis, sampai berteriak-teriak. Kadang yang mimpin doa itu sampai harus bilang tenang. Tapi kalau orangnya terus emosi ya udah tunggu tenang. Jujur saya biasanya kalau udah kayak gitu. Iya, ya itulah. Biasanya kalau saya sudah ada orang kayak gitu, saya pergi ke WC, Pak. Sampai tenang baru saya balik. Karena nggak tahu artinya apa, nggak tahu maksudnya apa. Iya. Jadi ya, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, kalau Paulus itu bilang, harusnya itu kan juga ada, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu ada kemampuan untuk juga membina, mengajar, untuk bisa menumbuhkan jemaat. Tapi kalau dalam bahasa yang lain, dalam emosi yang tidak terkontrol, itu bukannya menunjukkan keteraturan tadi, tapi ya di gereja kalau kita yang lain memang ibadahnya kita lagi teratur, lagi mau muji Tuhan, lagi mau berdoa kepada Tuhan, tiba-tiba ada yang teriak di sana, ya itu bukan menunjukkan keteraturan kan, bukan menunjukkan adanya pimpinan Roh Kudus yang bikin gereja itu bisa berdoa bersama, bisa memuji Tuhan bersama. Jadi ya, itu bukan bukti pimpinan Roh Kudus. Bukan tanda-tanda emosi seperti itu, Pak Ali. Bukti pimpinan Roh Kudus. Dibuat-buat. Menunjukkan Iya. saya ini masuk Roh Kudus loh. Jerit-jerit gini-gini. Gerak meja, pukul tangan. Iya. Ngeri loh kalau bagian dulu. Semua jerit. Saya indekos di jalan sini. Sebelahnya itu ada gereja Pentakosta, Pentakosta. Orang pakai nangis semua. Saya di sebelahnya ada tembok rumah sama tembok padahal. Dengar loh, suara nangisnya jerit-jerit loh. Iya. Ya itulah. Kalau kita lihat di 1 Korintus pasal 14 itu sebenarnya udah ada aturannya sebenarnya kalau mau berbahasa roh. Harus ada yang mengartikan gitu-gitu, ya harus tertib. Tapi kalau nggak tertib ya udahlah, kita nggak bisa percaya lah intinya. Mau itu apapun, mungkin pura-pura lah, mungkin mau ada tujuan tertentu, intinya dia tidak memberitakan firman Tuhan, tidak membangun jemaat. Itu, Pak Alid. Terima kasih sharingnya. Pak Eka? Melanjut dari opat tadi nih Pak. Dan pasti mereka itu ngakunya itu pekerjaan Roh Kudus ya. Kata dia. Nah di Alkitab kita tahu dosa yang tidak diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Apakah termasuk itu tuh Pak? Oh beda. Kalau menghujat Roh Kudus, jadi ini memang nanti di minggu-minggu selanjutnya kita akan lihat secara lebih mendalam lah. Roh Kudus itu kerja utamanya, tugas utamanya itu adalah memberitakan Kristus, membawa orang untuk secara efektif bisa meresponi panggilan Tuhan kepada Kristus. Itu tugas utama Roh Kudus. Nah, dan itu juga adalah syarat untuk kita bisa diampuni dosanya, untuk kita bisa dapat kebenaran, untuk kita bisa datang kepada Bapa di surga hanya melalui Kristus. Roh Kudus yang memampukan kita untuk datang kepada Kristus. Tugasnya itu, Roh Kudus memuliakan Kristus. Jadi kalau dikatakan saya menghujat Roh Kudus, itu berarti saya menghina pekerjaan Roh Kudus tadi. Saya menolak pekerjaan Roh Kudus tadi. Saya menolak percaya, menolak datang kepada Yesus Kristus. Maka tidak ada pengampunan. Bukan masalah hari ini kita ngomong ya menghina Roh Kudus itu apalah, Roh Kudus itu apalah. Itu sebenarnya nggak masalah.
Yang menjadi masalah ketika dia menolak pekerjaan Roh Kudus. Dia menghina Kristus. Itu, dia tidak mau tunduk pada pimpinan Roh Kudus yang memang menginsyafkan dia untuk datang kepada Kristus. Nah, itulah yang disebut dengan menghujat Roh Kudus. Menghujat pekerjaan, menghujat karya Roh Kudus untuk datang pada Kristus. Nggak ada pengampunan sama sekali untuk itu. Itu, Pak Eka. Oke, apakah ada lagi? Iya, Pak Joy. Pak Jeku, saya mau tanya, bagaimana kita tahu kita disertai Roh Kudus atau tidak, Pak? Kalau saya melihat dari kisah Raja Saul waktu ketika dia memimpin bangsa Israel, adanya ketidaktaatan waktu mereka diserbu sama Filistin, sehingga dia membakar korban bakaran itu sendiri tanpa menunggu Samuel. Sehingga setelah itu Samuel bilang bahwa kerajaanmu tidak akan tetap. Tapi di ayat selanjutnya, dia meraih kemenangan-kemenangan terus di dalam berperang. Dia kalahkan Filistin, dia kalahkan raja-raja yang lain. Tetapi sama, dia tetap melakukan ketidaktaatan itu. Tapi terus dia sebagai, kalau orang melihat dia, wah ini berarti orang ini dipimpin sama Allah ya, menang terus dia berperang. Mana berhasil mencapai segala sesuatunya. Gitu. Bahkan semua dikalahkan. Bahkan waktu dia mengejar Daud pun dia masih pakai nama Allah gitu. Nah, bagaimana dengan aplikasinya ke kita sendiri, bagaimana kita tahu bahwa kita itu disertai Roh Kudus atau tidak? Itu sih Pak Jeku. Terima kasih Pak Joy. Jadi yang pertama, kalau bukti kita dipimpin Roh Kudus atau tidak, kita percaya Kristus. Kita datang kepada Yesus Kristus, mengaku dosa kita, beriman kepada Yesus Kristus. Itu benar-benar bukti karya Roh Kudus dalam hidup kita. Tanpa perlu kita bisa bahasa roh, tanpa perlu kita bisa berkuasa dalam berkhotbah atau apapun itu, selama kita bisa punya iman kepada Yesus Kristus, itu sudah bukti nyata kita dipimpin Roh Kudus secara efektif sebagai kita umat pilihan. Nah, kemudian selanjutnya kalau saya mengutip John Calvin tuh bilang ketika dia masih muda dulu itu hatinya keras untuk dia bisa dididik oleh firman Tuhan, untuk dia bisa dididik oleh kebenaran, dia itu keras hatinya. Tapi sejak dia lahir baru, sejak dia percaya Kristus, dipimpin oleh Roh Kudus, hatinya itu jadi mudah untuk diajar oleh firman Tuhan. Nah, jadi itu buktinya. Kita kalau bisa punya pendengaran yang efektif, misalnya kalau Pak Tama yang pernah khotbah, pendengaran yang kita benar-benar sengaja mendengar firman Tuhan, kita benar-benar tahu firman Tuhan, kita benar-benar menaruh pikiran kita kepada firman Tuhan. Kok bisa? Itu bukti pimpinan Roh Kudus. Terus kemudian kok kita punya keinginan untuk menjalankan firman Tuhan itu, kok ketika kita berdosa kok ada rasa bersalah, ingin segera minta ampun kepada Tuhan, itu pimpinan Roh Kudus. Nah, kalau Saul konteksnya, itu kan dia pernah juga beberapa kali dia melawan dari perintahnya Samuel, dia melawan. Dia pengen ngelawan terus. Memang Tuhan tetap beserta dengannya, Tuhan tetap pimpin dia, tapi secara efektif. Itu sudah Tuhan, Roh Kudus kan ada istilah Roh Tuhan sudah tidak pada Saul lagi. Hatinya keras terutama terhadap firman Tuhan. Itu orang yang itu orang yang tidak dipimpin Roh Kudus. Jadi selama kita masih punya kelembutan, selama kita masih mau dengar firman Tuhan, mau diajar oleh firman Tuhan, dan kalau kita berdosa masih ada rasa bersalah, minta ampun sama Tuhan, itu tenang aja, berarti Roh Kudus masih pimpin kita. Dan sebenarnya untuk kita umat pilihan, Roh Kudus tidak akan keluar pergi memimpin kita, dia pasti akan terus pimpin kita. Hanya mungkin ada waktunya kita seakan-akan dibiarkan terlebih dahulu untuk kita sampai insaf lah. Nanti Roh Kudus yang pimpin kita, balik kita untuk kita bertobat, untuk kita datang lagi kepada Kristus, mohon ampun. Itu, Pak Joy. Oh iya, itu juga ya. Ya, apakah ada lagi? Oh, jadi banyak. Boleh dulu deh. Tadi menyambung pertanyaan Pak Joy. Jadi Pak, kalau orang yang pertama dia sudah mengikut Tuhan gitu ya, lalu dia meninggalkan Tuhan lagi.
Tapi akhir hidupnya, ketika dia meninggalkan Tuhan, dia benar-benar karena dia pergi ke agama lain gitu ya, dan sangat fanatik. Tapi di akhir hidupnya dia dia sakit dan dia menyatakan semua isi firman Tuhan gitu. Jadi dulu panggilannya Allah segala macam, tiba-tiba dia bilang, oh Tuhan tolong saya yang mati engkau bangkitkan, kata-kata seperti itu. Sampai akhirnya didoain baru dia pergi gitu ya. Pertanyaan saya, apakah orang yang pertama sudah menerima Tuhan, berarti kan dilindungi oleh Roh Kudus gitu. Yeah. Dan ketika dia juga pergi, maksudnya untuk certain time itu dia meninggalkan Tuhan, apakah Roh Kudus tetap menunggunya dan menyertainya gitu Pak? Soalnya kan kalau saya pernah dengar cerita itu, pertama dia sangat taat, kemudian meninggalkan, tapi akhir hidupnya, detik-detik dia mau meninggal, isi Alkitab itu selalu dinyatakan sama dia, kayaknya dipercaya kembali lagi gitu. Itu bagaimana Pak? Iya, jadi memang kalau kita lihat Roh Kudus ini dibanding sama Allah Bapa atau Yesus Kristus, kalau Allah Bapa terutama mungkin kita melihat tegas kan, kayak ada kengeriannya sendiri. Sedangkan Yesus Kristus penuh dengan kasih. Tapi kalau Roh Kudus, kita lihat di Alkitab itu ada istilah bisa didukacitakan. Selain dihujat, kalau dihujat tadi udah nggak ada keselamatan, tapi ternyata Roh Kudus itu bisa ada duka citanya, bisa berduka cita. Jadi selama orang umat Tuhan, keselamatan itu kan pasti nggak akan umat pilihan apapun yang terjadi. Tapi bisa ada waktu di mana umat Tuhan itu memberontak, nggak mau lagi ngikutin Roh Kudus, sudah beri pimpinan, beri arahan, tapi ternyata nggak mau ikut, tetap ikut berdosa ke agama yang lain. Itu ya Roh Kudus bukan roh yang karena dia memimpin kita maka dengan penuh otoriter langsung bikin satu rel untuk kehidupan kita sudah jadi kayak robot, nggak ada kehendak bebasnya sama sekali, enggak. Dia akan memimpin kita tetap, dia akan sedikit demi sedikit menyentil kita, sedikit demi sedikit akan menarik kita, sampai akhirnya di bagian yang paling akhir, mungkin akan pukulannya semakin keras untuk menyadarkan kita, untuk kita kembali kepada Yesus Kristus. Jadi pimpinan Roh Kudus itu jangan kita anggap lepas dari hal-hal yang natural ya. Kalau kita lagi berdosa tiba-tiba sakit, ya kita bisa bilang ya mungkin itu juga ada pimpinan Roh Kudus yang mau menobatkan kita seperti itu, boleh nih. Jadi ya benar lah, sampai akhir pun ternyata dia bisa bertobat. Justru itu adalah bukti Roh Kudus tidak pernah tinggalkan dia. Meskipun akhirnya mungkin dengan sakit yang bikin dia bertobat itu. Itu. Ya. Pak nanya lagi. Tapi teman-teman dulu, kalau saya yang terakhir aja. Ada yang nanya lagi? Pak mau nanya mengenai mimpi gitu ya. Oh. Kita suka sekali mimpi, ada yang suka mimpi bagus, mimpi jelek ya. Saya pengen bertanya, apakah itu mimpi bagian daripada suara Tuhan atau suara setan? Seperti itu maksudnya. Kalau kita sebagai anak Tuhan suka mimpi, kalau mimpi yang jelek itu apakah mungkin setan itu berbicara dalam mimpi kita, suara setan, atau mungkin suara Roh Kudus. Jadi sebagai anak Tuhan tetap akan terjadi mimpi kan. Jadi artinya istilahnya kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, roh setan pasti bisa membisikkan kepada kita gitu. Itu pertanyaan saya. Karena kita suka jadi mimpi itu mimpi dari Tuhan atau bukan dari setan ya. Seperti itu. Ingin diperjelas soal itu Pak. Oke, iya. Kalau mau pertegas kita mesti buka Ibrani, kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Saya bacakan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi intinya saya mau bilang Allah berbicara melalui mimpi. Itu pada zaman perjanjian lama, zaman para nabi. Allah memang pakai tanda-tanda, pakai mimpi, kadang pakai suara sendiri, atau kadang tiba-tiba ada malaikat Tuhan yang datang. Mungkin di perjanjian baru masih ada Paulus yang ketika dalam perjalanan mendengar suara Tuhan Yesus. Hal-hal seperti itu sudah berhenti. Kita percaya Tuhan berbicara kepada kita itu melalui firman Tuhan, Alkitab. Kejadian sampai Wahyu sebagai
ya udah kanon yang tertutup, selesai. Jadi Roh Kudus berbicara kepada kita, itu pasti akan kembali kepada Alkitab. Kembali kepada firman Tuhan. Kita nggak bisa percaya kepada mimpi baik, mimpi buruk, karena mimpi itu faktornya banyak sekali. Kita mungkin lagi kepikiran sesuatu, kita bermimpi itu. Kalau kita kepikiran hutang misalnya, ya kita akan kita mimpinya mimpi itu. Kalau kita kepikiran sakit, kita mimpinya itu. Kita kepikiran anak, kita mimpinya itu. Atau mungkin kita lagi kangen sekali sama kakek kita yang sudah meninggal. Tiba-tiba mimpi kepikiran, karena kepikiran kakek kita. Terus kita bilang, oh semalam aku didatengin sama kakek. Enggak, itu sebenarnya mungkin karena ya kita lagi kepikiran aja. Itu karena ya kita memang Tuhan kasih kemampuan untuk bisa berpikir kan, untuk bisa memikirkan segala sesuatu, jadi ya itu bisa kebawa sampai dalam mimpi. Tapi kalau ngomong itu suara Roh Kudus, kita mesti hati-hati. Ataupun kalau bilang itu suara iblis, kita juga mesti hati-hati. Kalau mimpi itu tidak membawa kita kembali kepada firman Tuhan, kepada apa yang tertulis di Alkitab, ya mungkin itu cuman imajinasi kita, mungkin cuman pikiran kita. Itu Pak. Jadi, maksud saya kalau mimpi itu misalnya ada sesuatu yang serem atau gimana, itu pertanyaan saya apakah itu datang daripada setan yang bisa membisikkan mimpi kepada anak-anak Tuhan? Ya. Misalnya kita memang nggak nonton setan, nggak pernah nonton setan lagi, kita nggak demen nonton film horor, memang bukan budaya orang Kristen kan. Biasa orang-orang suka di bioskop kan film setan-setan melulu, itu kan kebiasaan adat budaya mereka ya. Kita sebagai orang Kristen kan nggak demen gitu-gituan ya. Tapi pertanyaan saya, kalau kita bermimpi, memang kita nggak pikir tuh dadakan bisa mimpi yang aneh-aneh, misalnya kita nggak tahu kok bisa dadakan mimpi. Pertanyaan saya, apakah setan bisa memberikan mimpi kepada kita? Mungkin Pak Tama bisa bantu. Saya tidak waktu ini. Saya waktu kuliah di STTRI nggak pernah belajar setanologi soalnya. Karena gini Pak, saya cerita dulu ya Pak. Saya mungkin dari waktu mudanya ketika saya teenager, ibu saya itulah percaya banget sama gitu-gituan. Saya dipersembahkan sama dia. Sepertinya. Jadi tapi saya kan sudah terima Yesus sejak teenager juga lah, artinya waktu SMA. Tapi terus terang saja saya tiap tahun suka ada mimpi aneh yang tidak di luar pikiran saya datang. Tiap tahun ada. Selalu begitu, saya juga bingung. Saya sudah terima Yesus sungguh dan saya percaya saya masuk surga karena saya percaya Yesus satu-satunya Tuhan Allah Juru Selamat saya. Saya sering kali berpikir kok aku suka diganggu-ganggu itu. Nah makanya itu saya bertanya hari ini dan saya juga suka bertanya sama teman-teman yang lain. Yang sama-sama gayanya saya sama seperti saya dipersembahkan waktu masih muda. Dia juga sama gitu loh. Dia juga pelayan Kristen misalnya. Dia juga sama. Nah saya bertanya kali ini apakah bisa setan itu mengganggu kita terus, kan masih bisa. Tapi memang dia tidak bisa mencabut nyawa kita karena memang kehendak Allah ya. Jadi pertanyaan saya adalah mungkinkah setan itu mengganggu kita dalam mimpi, itu aja. Iya kalau ya mungkin Pak Tama ada yang jawab yang kuliah satanologi. Dalam mimpinya ya. Kalau Bapak Ibu dan saya lihat, kita mulai dari mimpinya siapa? Bukan Nebukadnezar yang di kisah Daniel. Nebukadnezar. Jadi pada saat Nebukadnezar dapat mimpi, itu kan mimpi dari Allah. Setelah dapat mimpi itu, kemudian kan dia panggil semua orang untuk kemudian menafsirkan. Dan itu kan beda dengan Firaun. Ketika Firaun kan dia cerita mimpinya, lalu kemudian dia minta orang menafsirkan. Tetapi ketika Bapak Ibu dan saya lihat di dalam Daniel, itu kan Nebukadnezar beda. Dia bilang sekarang kasih tahu saya tadi malam saya mimpi apa. Baru kamu tafsir. Terus ahli nujumnya bilang begini, enggak, kamu kasih tahu dulu kami mimpinya apa supaya kami tafsir artinya. Lalu dia bilang kalau saya kasih tahu kamu nanti kamu ciptakan artinya dengan cara kamu sendiri. Jadi sekarang kamu harus kasih tahu saya dua. Pertama kasih tahu tadi malam saya mimpi apa, baru kasih tahu saya artinya.
Dan Bapak Ibu lihat di dalam kisah itu, tidak ada satu orang pun yang bisa memahami itu, dan Bapak Ibu tidak bisa tidak bisa menyingkirkan fakta bahwa ya betul itu yang dimaksud adalah orang-orang yang berilmu di dalam dua konteks, hikmat dalam pengertian pembelajaran, tetapi juga ya pergaulan mereka dengan apa yang kita sebut sebagai kuasa kegelapan. Berdasarkan teks ini sebagian besar di dalam saya ada pada posisi itu percaya bahwa iblis tidak bisa masuk untuk memahami apa yang ada di dalam pikiran kita. Dia hanya bisa memahami apa yang terjadi setelah Bapak Ibu dan saya melakukan dan kemudian dia melihat. Nah, kalau untuk hanya melihat apa yang ada di dalam pikiran dia tidak tahu, mungkin katakanlah seperti Bapak saya ketika lihat wajah orang saya bisa memprediksikan ya, oh kayaknya dia marah. Ya saya kira sama, iblis hanya bisa sampai pada tataran itu tapi dia tidak bisa masuk ke dalam pikiran. Dengan demikian saya juga berpikir bahwa dia juga tidak bisa masuk ke dalam pemikiran kita untuk menyuntikkan sesuatu. Tetapi mungkin dia bisa mengkondisikan itu. Sama seperti Bapak Ibu dan saya sebagai sebagai orang tua juga bisa mengkondisikan hal-hal tertentu supaya anak itu punya cara pikir terbentuk. Nah, yang saya khawatirkan adalah justru cara kerja iblis yang kontekstual inilah yang pada akhirnya bisa bikin Bapak tuh punya mimpi sedemikian. Sejak kecil kita yang sudah ada di dalam kultur tertentu atau di dalam budaya tertentu diajar mengenai konsep-konsep tertentu itu bisa mempengaruhi kita sampai dewasa. Di dalam masa-masa tertentu dia tinggal membangkitkan misalnya ya, Bapak ada di dalam satu konteks bekerja lalu kemudian dia menawarkan godaan tertentu bagi kita sebagai orang Kristen kita menolak itu. Tapi di sisi yang lain itu bisa mempengaruhi bawah sadar kita dan itu kemudian muncul di dalam mimpi atau di dalam banyak gejala psikologis yang lain Pak. Tetapi saya tidak percaya bahwa dia bisa masuk ke dalam pikiran lalu kemudian menanamkan sesuatu di dalam pikiran, itu sesuatu yang tidak mungkin. Bahkan hanya untuk mengerti apa yang terjadi dalam pikiran kita dia tidak bisa. Saya kira itu Pak. Jangan lempar saya lagi. Iya. Ya. Ya. Bagi saya begini. Kita mesti lihat konteksnya itu seperti apa. Tapi di sisi yang lain bahwa kemudian Tuhan bekerja melalui mimpi itu sesuatu yang mungkin. Tetapi mengatakan bahwa iblis yang kemudian masuk dan mengintervensi secara aktif bagi saya itu sesuatu yang tidak mungkin. Lain nih bahwa kemudian di dalam Alkitab saya kira saya tidak ketemu mimpi yang datang itu kemudian iblis yang taruh di situ sehingga orang mimpi. Tetapi kalau Bapak Ibu dan saya lihat di dalam Alkitab justru Allah yang kemudian memberi mimpi lalu kemudian dia yang kemudian memberikan maknanya. Itu yang paling sering kita jumpai. Sehingga bahwa kemudian ada satu masa di mana Allah mengizinkan ada satu mimpi kita dapatkan lalu kemudian dia terjadi, ya bagi saya itu mungkin saja Allah bekerja melalui konteks itu. Tetapi kita sebagai orang Kristen tidak boleh terlalu sering berharap Allah bekerja melalui mimpi. Seumur hidup Bapak Ibu dan saya, Yusuf itu Firaun itu seumur hidupnya dia mimpi yang kayak begitu. Seumur hidup dia cuma satu kali. Nebukadnezar juga cuma satu kali. Yusuf juga malaikat bicara dalam mimpi seumur hidup dia mungkin cuma satu kali itu. Bapak Ibu dan saya juga mungkin dari sekian banyak mimpi yang terjadi cuma satu. Jangan hanya gara-gara satu itu terjadi maka tiap kali mimpi kita gelisah. Saya juga kalau mimpi buruk Pak, saya juga kadang-kadang sering Pak. Kalau sudah baca disertasi orang lama saya yang mimpi buruk. Kadang terganggu. Pagi ini mau ujian saya yang gelisah. Saya nggak tahu pendeta Ivan tuh gelisah nggak. Saya yang kemudian gelisah mau mimpi buruk dan seterusnya. Tapi ya saya juga begitu bangun ya berdoa selesai. Nggak harus kemudian terlalu ini ya. Iya. Ya itu yang saya bilang mungkin saja Tuhan bekerja dengan cara itu, tetapi saya kira tidak akan mungkin sering-sering. Bahkan yang namanya mujizat pun tidak sering-sering. Bapak Ibu bisa lihat dalam konteks Alkitab itu sesuatu yang mungkin kalau konteks itu saya pikir ini kan bagian daripada cara kerja Allah dalam konteks anugerah umum sangat mungkin. Yang kita lawan dengan rekan-rekan kita karismatik itu adalah mereka terlalu sering melihat itu sehingga akhirnya mujizat bagi saya sudah menjadi sesuatu yang terlalu biasa. Mujizat sudah nggak jadi mujizat lagi di dalam konteks itu. Saya kira itu. Dia
dia masuk ke dalam bawah sadar dan memberi mimpi itu nggak mungkin, Pak. Tetapi dia bisa menaruh kita di dalam konteks tertentu, dalam kondisi tertentu yang mempengaruhi pemikiran kita sehingga pada akhirnya itu juga muncul di dalam mimpi-mimpi kita. Itu sesuatu yang sangat mungkin. Bapak Ibu, kita punya dunia mental ini kan sangat dinamis. Kita bisa memikirkan apa saja yang sebelumnya orang nggak pernah pikirkan misalnya. Dengan demikian kita juga bisa mimpi apa saja yang mungkin Bapak Ibu dan saya juga nggak pernah duga. Itu sesuatu yang sangat mungkin. Tapi sekali lagi dunia mental kita adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dimasuki oleh iblis. Kalau Bapak Ibu ketemu dengan dukun itu misalnya, saya pernah bilang kalau ada orang datang, kamu pergi ke dukun, lalu kemudian dukun bilang saya tahu kamu makan apa tadi pagi, itu wajar. Kalau memang dia benar-benar berelasi dengan setan, wajar dia tahu kita makan apa tadi pagi, karena itu sudah terjadi. Jadi kalau saya pernah bilang kepada jemaat, kamu harus bilang sama dukun, kalau memang kamu benar-benar dukun sejati, kasih tahu saya, habis ini saya makan apa. Itu yang harus dia tebak. Dia tidak akan pernah tahu masa depan. Tapi kita punya apa yang telah kita lakukan di masa lalu, dia pasti bisa tahu. Nah, itu berkaitan juga dengan apa yang jadi, apa tadi saya bilang, dunia mental kita yang dinamis itu dia tidak bisa masuk. Tapi ya dia bisa mempengaruhi kita. Saya kira itu, Pak. Ya. Oh, Saul. Iya. Oh, oke. Ini perdebatan, Pak. Tetapi kalau saya lihat dari narasi itu, tampaknya itu benar-benar Samuel. Iya, karena kan yang mengatakan Samuel datang itu bukan Saul, bukan juga si ahli nujum, tapi narator. Kita tuh perlu membedakan di dalam Alkitab siapa yang mengatakan Samuel datang. Apakah orang yang lagi diceritakan itu atau sang penulis yang diinspirasi oleh Allah. Waktu itu dikatakan itu kan narator yang mengatakan kemudian dia melihat Samuel muncul dari dalam bumi dan seterusnya. Jadi kalau dari saya, sudut pandang saya benar itu Samuel yang dimunculkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, kan Tuhan juga bisa kerja. Misalnya banyak orang Kristen bilang kita tidak bisa punya komunikasi dengan orang mati. Saya setuju itu. Tetapi di dalam konteks tertentu Bapak Ibu dan saya bisa lihat Allah memunculkan kembali orang yang sudah pernah mengalami kematian. Itu siapa, Musa dan Elia ketika muncul itu kan dia berkomunikasi dengan Yesus Kristus, dan kemudian Petrus dan lain-lain itu kan juga melihat ada kemunculannya Musa. Tetapi kita juga tidak bisa bilang bahwa nanti besok sebentar Bapak Ibu pulang ketemu opung kita, kemudian kita pikir itu benar-benar dia. Saya kira tidak juga, iblis juga bisa bekerja dengan berbagai macam cara. Saya kira itu. Pak, lanjut, berarti misalnya ada sebagian orang yang ketemu Yesus tiba-tiba. Oh enggak, kalau ketemu Yesus sudah pasti tidak, Pak. Tidak mungkin. Tinggal Bapak tanya aja, ciri Yesus yang kamu jumpai yang mana? Biasanya mereka akan tunjuk kepada gambar-gambar Yesus tuh. Dan itu kan bukan. Bapak Ibu, salah satu yang kemudian membuat Yesus itu dikenali adalah tanda yang ada pada luka yang ada pada tangannya, luka yang ada pada lambungnya. Anehnya orang yang paling sering jumpa, betul Pak, saya kira di sini Pak. Tapi orang yang hari ini sering jumpa dengan Yesus itu, kalau Bapak Ibu tanya, umumnya mereka menjumpai Yesus yang berbeda dengan identitas yang Alkitab berikan. Sehingga kalau jumpa dengan Yesus, saya kira itu sudah sesuatu yang tidak mungkin Pak untuk hari ini. Kalau jumpa setan masih mungkin. Bapak Ibu tertarik sekali dengan setan kelihatannya. Tadi Bapak terangkan kalau mukjizat itu cuma sekali, terus mimpi itu kalau memang itu dari Tuhan cuma sekali. Tidak sering maksud saya Pak. Ya, tadi Bapak bilang tidak lebih dari sekali gitu Pak. Maksud saya begini Pak, saya dulu sebelum bertobat, ya namanya saya ini sekarang sudah dulu kehidupan saya kan karena kita suka gabung ketemu dengan teman-teman pemain bis lah gitu. Ya. Jadi kadang-kadang kita suka ngobrol masalah mimpi, terutama mimpi nomor Pak. Saya itu berapa kali mimpi dikasih nomor dan itu semua keluar Pak, dan mereka store ke saya. Boleh kasih saya juga Pak. Kita mau janji iman nih. Terus saya bilang, wah dapat berapa Pak? Ya kamu kan kemarin ngasih saya 2 angka 30. Terus yang 3 angkanya 303. Jadi waktu itu mimpinya uang kertas Pak. Kalau uang kertas 2 angka itu 20. Kalau 3 angkanya itu 303 Pak.
Terus saya dikasih duit lah gitu. Saya terima, terus saya waktu itu kan masih merokok ya, saya beli rokok, beli kopi lah gitu. Minggu depan saya mimpi lagi Pak. Mimpi lagi waktu itu keluar nomor 92 Pak. Itu wajah Gak ada yang catat nih kan ya? kalau di buku 1000 tafsir mimpi itu 92 itu wajah penipu. Itu saya dapat lagi Pak. Terus minggu depan lagi saya pasang lagi 4 angka 3070. Itu bandarnya sampai ketemu saya itu gemetar Pak. Karena saya pasang kali 20 Pak. 20 kali 2,5. Berarti udah berapa juta itu. Nah maksud saya Pak, apakah mimpi-mimpi ini dari Roh Kudus atau dari setan Pak? Loh. Begini Pak, maksud Kalau saya dari Roh Kudus sudah pasti enggak Pak. Itu sesuatu yang sudah tidak mungkin karena kan itu terjadi di dalam konteks yang sebenarnya kan berlawanan dengan Allah kan ya. Sudah pasti tidak mungkin Pak. Mungkin Tuhan sayang sama saya, dia mau kasih saya rezeki Pak, gitu Pak. Bahwa kemudian mungkin itu pertanyaan paling sederhana adalah sampai sekarang masih mimpi nomor enggak Pak? Sekarang sudah enggak. Sudah enggak. Iya. Berarti kan yang saya katakan benar, tidak sering-sering. Ada waktu tertentu dan saya kira begini, kadang-kadang ada masa di mana itu kan kita mimpi bisa apa saja Pak. Lalu kemudian ada mimpi dan ada tafsir terhadap mimpi. Iya. Kita ada orang yang kemudian ada mimpi tertentu, kan nggak semua orang mimpi angka kan Pak. Iya. Zaman dulu Porkas, SDSB segala macam itu kan. Ada orang yang kemudian setelah dia mimpi dia tafsir kayaknya begini deh. Lalu kemudian dia pergi. Bagi saya itu kebetulan Pak. Itu yang saya bilang nggak akan sering-sering. Kalau semua mimpi kemudian mengarah ke sana, kita datang aja tiap kali mimpi datang sama dia tafsir. Jadi di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya itu selalu ada dua hal, ada peristiwa, ada tafsir terhadap peristiwa. Jadi ya, ketika ada satu mimpi kemudian datang ya namanya orang sering main kayak begitu ya, dia akan berusaha untuk kemudian menafsir. Tapi kan saya kira juga karena itu berkaitan dengan probabilitas maka akan lebih banyak nggak kenanya daripada kenanya Pak. Ya. Ini lebih banyak Bapak Ibu tanya tentang setan, temanya Roh Kudus Bapak. Saya kembalikan ke Pak Ginting lah.